Jadi buah dari iman, buah dari ilmu, buah dari ketakwaan itu khauf. Ada rasa takut, takut dari syirik, takut dari tergelincir di akhir hayat, takut dari kelalaian, takut tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menginginkan seorang hamba yang bertakwa dalam keadaan aman. Tapi Allah terus menaruh di dalam hatinya rasa takut. Cuman rasa takut ini bukan membuat dia futur. Rasa takut yang membuat dia terus meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kekasih Allah yang berdakwah dakwah tauhid. Seorang diri mendakwakan tauhid sampai bapaknya pemahat patung yang menolak dakwanya Ibrahim alaihissalam. Mungkin gak Ibrahim berbuat syirik? Gak mungkin. Gimana dia dikasih wahyu oleh Allah, diangkat menjadi seorang rasul, diangkat menjadi khalilullah, terus dia berbuat syirik? Gak mungkin, mustahil. Tapi lihat apa doanya Nabi Ibrahim. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Nabi Ibrahim ada takut nyembah patung. Padahal dia udah jelas-jelas menyuruh umatnya untuk tidak menyembah patung. Tapi dia berdoa, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ya kata para ulama, manusia kalau punya iman, punya takwa, punya ilmu, ada rasa takut tergelincir. Makanya la yakhaf an-nifaq illa munafiq. Gak ada yang merasa aman. La yakhaf an-nifaq illa mu'min. Tidak ada yang takut dari sifat kemunafikan kecuali orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman selalu merasa nyaman. Makanya subhanallah ya ikhwah, ini pelajaran. Sebagian orang ketika dia orang yang soleh, ketika sudah tergelincir sedikit kadang diwafatkan oleh Allah. Ini tanda Allah cinta kepada hamba tadi. Makanya yang berbahaya itu yang hidup. Yang sudah wafat di atas kebaikan dia selamat. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, apabila engkau menginginkan fitnah kepada satu kaum, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah semua pertumpahan darah dan yang lainnya. Kalau engkau menginginkan fitnah kepada satu kaum, fatawaffani ghaira maftun. Maka wafatkan aku jangan sampai terkena fitnah tersebut. Kata para ulama, doa ini mengajarkan kepada kita seseorang yang wafat tidak hidup di zaman fitnah lebih baik dibandingkan hidup terkena fitnah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah lihat seorang pemuda di puncak kebaikan. Ini pemuda luar biasa soleh, puncak kebaikan, jaga sholat puasa. Kata Abu Hurairah, kalau seandainya dia wafat jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia selamat dari fitnah. Ya, karena al-hayy la ta'man al-fitnah. Orang yang hidup itu tidak merasa aman dari fitnah. Kita yang hidup ini banyak ancaman fitnah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari pada diri kita. Nasallallahu alaihi. Enggak tahu apakah kita masih bisa istiqamah atau tidak. Kita tidak tahu kita bisa di atas sunnah atau tidak. Bahkan kita nggak tahu apakah masih berada di atas agama Allah atau tidak. Nah, sedangkan kalau ada seorang hamba diinginkan oleh Allah kebaikan, kalau dia sudah terfitnah sedikit, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak menghendaki hamba itu terkena fitnah. Cuman kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, dibiarkan dia oleh Allah sampai terkena fitnah tadi, akhirnya dia wafat di atas keburukan. Nas'alullah al-afiyah. Makanya di sini selalu harus takut seorang mukmin dari su'ul khatimah, takut dari fitnah, takut dari syirik, takut dari maksiat, takut dari ghaflah. Terus dia harus takut. Ya, karena tidak ada jaminan dia bisa istiqamah. Dan tidak tahu dia apa yang terjadi di hari esok. Maka terus dia takut, rasa takut yang membuat dia selalu di atas pengawasan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min yajma' bainal amal wal khauf. Orang mukmin itu mengumpulkan antara amal dan rasa takut. Dia beramal tapi takut amalannya tidak diterima, takut dari riya, dari syirik.
Sedangkan orang munafik atau orang fasik dia bermaksiat dan merasa aman. Nah,